Yes, selamat datang kembali ya. Balik lagi nih ke Introcast. Bersama gua lagi di sini, balik lagi sama gua Kevin sebagai host. Di sini episode baru ya, berarti temanya baru juga gitu. Nah, temanya ini tuh sekiranya kayaknya udah mayoritas udah familiar lah dengan tema ini. Nah, di sini tuh gua pengen ngomongin tema tentang wibu. Nah, jadi judul episodenya itu seberapa wibu sih lu? Anjay. Nah, di sini gue tentu nggak sendiri ya. Gue juga ditemani dengan apa rupawan-rupawan teman-teman gue sini. Coba mau perkenalan dulu siapa? Gua bandot pengembara paling ganteng dan terutamanya gue wibu. Satu lagi nih, siapa nih? Lu siapa nama lu? Kucing oren tidak homo. Kucing oren tidak homo. Oke. Tapi ini disclaimer dulu nih. Lu berdua kalau dibilang wibu terima nggak? Misalkan lu wibu lu terima nggak? Gue nerima apa adanya. Terima aja. Berarti Gua lu terima ngakui sih. gitu kalau lu wibu. Lu gimana lu? Siapa? Kucing oren. Terima. Terima ya. Oke. Mungkin pertama-tama background kita dulu nih. Apa? Kita nih. Maksudnya kan kita kan wibu nih. Gila, Lu ironis juga banget berarti. ya. Ironis banget ya ngomongin nih kita wibu. Hina banget. Kayaknya tidak banget ya. Iya, kayak ironis banget gitu loh. Kayak sebenarnya ngaku mah iya, cuman kalau kayak ngaku di publik kan rasanya gimana gitu. Bau bawang. Kasta paling bawah dalam masyarakat. kan kita wibu nih, mungkin awalnya kan kita ngasih tau dulu lah kan gimana gitu kita jadi wibu gitu kan. Terus kan kita nggak mungkin kan tiba-tiba langsung jadi wibu kan, pasti ada prosesnya gitu. Nah kalau mungkin dari gue dulu pertama nih kan biar open lah gitu, biar relax aja, biar relax. Oke. Jadi kalau gue nih pertama dari nonton anime dulu kan ya kan. Nah kalau gue tuh anime pertama gue sih seinget gue banget tuh, pertama kali gue nonton anime itu Samurai X. Itu seinget gue, mungkin gue dulu pernah cuman gue nggak inget, tapi yang seinget gue dulu Samurai X itu gue nonton awal-awal. Itu sudah tahun berapa ya Samurai X itu ya? Jadul banget kan ya. Tayang dulu tapi tayang kan di Iya. TV, Iya ada. TV lokal gitu. Ada TV lokal. Iya, gue Samurai X terus lama-lama biasalah kan di Indosiar tuh. Biasanya Indosiar dulu Minggu apa? pagi. Iya, Minggu pagi tuh gila tuh. Wes. Indosiar tuh kan nonton Inuyasha kan, Dragon Ball, Pokemon gitu-gitu. Itu dari zaman kira-kira SD lah. Nah, tapi pas SMP kan naik, pas SMP itu tuh sebenarnya nggak langsung juga sih. Soalnya gue inget banget tuh SMP itu kan 2000 berapa dah? Kira-kira kita 2012 ya. 2011. 2012. 12. Iya, 2012 itu gue nonton anime, cuman gimana ya waktu itu mungkin karena gue dulu belum familiar sama teknologi kayak sekarang gitu, jadi dapetin anime tuh susah. Maksudnya kalau mau dapetin sendiri ya, karena kan zaman dulu itu kan akses buat nonton anime gitu kan, kayak dari Netflix atau dari apa namanya Crunchyroll gitu atau apa. Dulu belum kan ada ya. nggak ada cuy. Iya dulu mah paling ya gue nonton anime ya dari ini bagi harddisk temen gitu ya kan. Nonton iya nontonnya juga nonton ini sih yang yang mainstream lah dulu 2013. Apa sih dulu 2012 Sao bukan sih? Sao lagi naik-naiknya. Nah, gue mulai aktif nonton anime ya, maksudnya aktif banget itu 2016 tuh, 2015, 2016 dah kalau nggak salah aktif sih, mulai kayak apa namanya, jadi kayak setiap, kan kalau anime kan formatnya season ya kan, season, jadi setiap season ada anime, beberapa anime gitu yang keluar. Nah itu gue aktif tuh, gue nonton kayak pasti setiap season ada gitu list gue nonton gitu, dan sampai sekarang sih kayak gitu. Cuman kalau untuk sekarang dari tahun 2018-an akhir deh, pokoknya pas Golden Wind kayaknya sih, Golden Wind tamat tuh gue udah kayak mulai jarang banget nonton anime.
Cuman masih suka nonton anime, masih suka cuy. Masih Ya, berarti wibunya masih belum ini ya. Masih wibu. masih membekas. Masih wibu. Masih Walaupun nggak setinggi yang dulu gitu. aja. bukan high Cuman, peak. cuman kalau Bukan wibu yang dulu ya. iya bukan wibu, nggak sewibu yang dulu gitu kan. Cuma kalau mau dibilang mah kayaknya menurut gua kalau dibandingin lu berdua ya, kayaknya banyakan lu berdua sih kalau jumlah anime yang ditonton. Enggak, serius. Kayak gue tuh di antara bertiga ini, gue level gue paling bawah dah. Kayaknya sih, Cepet. kan cuma nggak tahu. Kalau lu emang gimana kalau lu? Lu wibu paling bawah, berarti kalau makin ke atas makin hina. Iya gitu emang kastanya. Parah banget. Itu kalau gue sih, gue mikirnya gitu. Karena kayaknya kan gue udah jarang nonton anime gitu, maksudnya udah nggak sesering dulu. Cuman kayak lu berdua kan masih lumayan sering lah gitu. Cuman gue nggak tahu sih, makanya kan di sini gitu sekalian dibahas. Kalau lu gimana berdua? Mungkin kucing oren bisa duluan. Oke, dari gue dulu. Coba Ren, kasih tahu Ren. Gue mulai gue nggak tahu sih dulu gue nggak tahu apa itu kayak wibu gitu-gitu tuh gue nggak tahu. Cuma sama sih startnya itu gue dari nonton anime. Nah cuma gue ini dulu nggak tahu ya namanya anak kecil biasa ya. Gue nggak tahu kayak model Dragon Ball, Naruto gitu-gitu tuh itu namanya anime. Gue nggak tahu. Oh, So, apa dulu? bilangnya tuh cuma kartun. Iya. Jadi gue tanpa gue sadari gue telah nonton anime sejak kecil gitu. Dan menjadi wibu. Iya. Nah, pas gue mulai mengenal anime ini pas SMP. Nah, sama nih mulainya dari Sword Art Online, SAO. Dari SAO. Emang SAO. Emang tahu ya Jadi ternyata. SAO tuh kayak dulu tuh di internet tuh rame banget gitu. Iya asli. Terus gue mulai cari-cari. Oh ternyata bisa ya nonton anime gitu. Setelah dari itu baru setelah SAO selesai gue tonton, gue mulai cari anime yang lain. Oh ada nih, mulai cari anime yang lain, nonton lagi. Nah setelah dari anime baru tuh gue mulai tahu soal kultur Jepang. Biasanya kan kalau di anime kan dia ada ngenalin kulturnya, budayanya. Secara nggak langsung kan? Iya, secara nggak langsung. Sekalian promote negara gitulah. Nah, dari situ juga setelah anime baru gue kayak baca manga gitu-gitu. Cuma gue cuma sebatas anime sama manga aja sih. Kalau soal kayak idol Jepang or lagu-lagu gitu, ya gue nggak terlalu. Gue cuma anime dan manga biasanya. Tapi kalau sekarang tuh kalau dibandingin sama yang dulu gitu, tingkat aktivitas terus sebagai nonton anime sama baca manga tuh menurun apa sama aja apa meningkat gitu kalau sekarang? Kalau kayak gue kan, tadi kan gue menurun tuh. Iya. Gue justru meningkat karena dulu kan masih nggak ngerti ya. Kalau sekarang kita udah kayak bisa cari sendiri, udah ngerti tentang teknologi, kayak bisa nonton di Crunchyroll or nonton di YouTube yang Netflix. Official gitu-gitu, Netflix. Officialnya sekarang kayak Muse Asia. Iya, sekarang juga udah mulai banyak kan, jadi akses lebih mudah, udah ngerti teknologi, jadi malah naik, malah meningkat. Kalau lu gimana, Dot? Lu kan ini nih, lu kan rajanya wibu. Lu raja wibu, tanya enggak Ren. Tanya Oren dah. Berasa termention gue. Lu kasta lu paling tinggi. Kasta paling tinggi dalam wibu, kasta paling rendah dalam masyarakat. Iya. Brengsek. Kalau lu gimana? Lu sejarah lu panjang nih pasti nih. Gue ya mungkin kalau gue awalnya juga gitu sih, sama kayak lu berdua. Awalnya juga nonton di TV gitu, di TV lokal. Gue bener-bener kayak anjir dah, ini bener-bener gue demen banget gitu. Kayak nyampe setiap minggu tuh gue tungguin gitu setiap mungkin kalau yang dulu
setiap maghrib kadang nonton juga tuh Naruto ada ya kan, Oh ya, global. global ya kan, tuh tiap maghrib gue tungguin gitu. Gue langsung apa ngerti jalan ceritanya tuh gitu, gue ngerti. Gue mungkin udah lebih dalam duluan gitu, nyampe pas SD tuh. Kalau orang-orang di Jepang ada namanya egg grade syndrome gitu, Chunipyo gitu kan. Gue tuh Chunipyo di SD gitu, udah Udah tua ya. udah ngaku-ngaku nyampe di apa, nyampe pernah di ini temen gitu, apaan sih lu kayak ini banget Wibu lu gitu. wibu lu ya gitu kan. Dulu kan gak ada kata-kata wibu ya kan. Kayak nggak jelas lu ngapain sih gitu. Iya kayak gitu. Gue dulu SD pernah digituin kata gue, saking gue demennya Naruto gitu kan. Lumayan Itu lah, Naruto ini banget sih itu. Kayak Ya, kayak berkesan banget Gimana ya? gitu lari-lari tangan di Ya, belakang gitu. asli. Apalagi Iya. Rasengan sama Iya. Chidori ya kan. iya kayak hampir semua anak tuh pas Payang itu tahu gitu Naruto gitu. Iya. Nggak mungkin nggak tahu gitu. Saking terkenalnya dulu di Indo tuh. Nah itu dia tuh, gue awal mula mungkin dari situ ya. Terus ya meranjak dewasa gue makin ngerti. Gue emang udah mulai kenal internet tuh, emang gue muda banget gue kenal internet tuh. Gue kelas 3. Pantes kayak begini. Gue kelas gue Udah kelas teracuni dari kecil kan, udah begini kan. Iya. Ya, udah nggak sehat Parah, dari cuy. kecil, udah nggak sehat emang. gue inget soalnya gue kelas 3 SD itu gue udah main di warnet. Cuman gamenya nggak kayak anak-anak biasa, kayak game house, game Game- Facebook, Game game koin. Gua mainnya- Game Skoid. Skoid gitu. Gue main Ragnarok. Oh, udah. Oh, Gue ngikutin iya. abang-abang warnet. Main RPG. Om gitu ya. mainan Main om. Iya, mainan om. Jadi gue terus dari situ kadang gue diajarin juga sama ya abang-abang warnet gitu, apa dia ada yang nonton juga gitu. Nonton, seinget gue tuh dulu ada namanya Blue Dragon, ada. Wah, Animasi gue tahu Blue itu. Dragon. Tahu. Nah itu mungkin lu mau tahu udah Kevin tuh. Nah gue dulu ya satu seri yang gue bener-bener tonton tuh nyampe gue tamat itu Blue Dragon. Gue Dari sampai tamat juga ya, cuman gue lupa sih tamatnya gimana. Tapi gue nonton. oke lah, pokoknya ngerti tau lah ya. Terus pokoknya nah dari situ kan lagu tuh gue kenal kayak apa. Terus gue juga nonton Naruto, gue kenal lagu-lagunya ya kan, lagunya yang catchy banget, parah. Akhirnya merambat pas SMP itu gue kenal namanya Idol. Ini. Gue kenal namanya JKT48. Nah dari situ mungkin gue sama kayak kucing oren, apa udah mulai ngerti apa internet gitu, udah ngerti cara ininya lah, di mana gue harus nonton gitu, di mana gue harus apa di internet tuh ya bener-bener kayak ngedalemin banget JKT48, nonton anime, nonton ya baca manga di mana gitu apa lanjutan. Seingat gue itu cuman yang paling parah sih menurut gue itu gue jatuh ke dunia novel. Lebih dalam lagi nih. Lebih dalam lagi. Soalnya pas jatuh ke dunia novel tuh itu gue bisa namanya seharian tuh cuman di depan komputer terus baca doang, udah baca doang gitu, kagak ngapa-ngapain, nyampe lupa waktu gitu kadang. Itu parah banget menurut gue. Itu kapan tuh? Itu pas udah mulai masuk SMA, udah bener-bener ini banget. Udah 2015 2014 iya 15 iya. Terus kalau mungkin ada pengaruh juga kayak tadi gue bilang kan, gue kelas 3 kan udah mulai main Ragnarok gitu. Itu gue punya apa, dulu gue main Game Boy juga, main Pokemon. Udah tuh itu jenjang karir wibu gue gitu. Kemana-mana. Itu lagi ini ya, lagi di atasnya tuh. Tapi kalau sekarang gitu, kalau dibandingin dulu nih, terus sekarang sama nggak aktifnya gitu? Apa ada peningkatan, ada penurunan, apa gimana? Kalau sekarang malah gue ngalamin penurunan buat nonton animenya gitu. Soalnya kalau gue bilang
kayak pas tadi gue bilang tuh pas gue masuk SMA gue mulai baca novel. Itu gue bener-bener gila baca novel tuh kayak orang Ska- kayak orang apa ya, kayak orang Nggak ada kehidupan gitu. kayak orang aus dikasih air gitu. Langsung aja gue telan semua nyampe gue lulus SMA. Kayak terus yang gue baca itu baru pada jadi anime, baru jadi manga. Lah gue udah tahu semua. Gue males jadi nonton sama baca. Sudah terus spoiler duluan. Iya. Spoilerkan Gue udah diri. tahu semua. Gue males. Makanya gue Oh. bilang gue sekarang malah jadi penurunan. Oh, berarti dari baca novel, baca manga, nonton anime gitu udah mulai berkurang gitu dibandingin yang lalu ya. Kalau Dari itu pas sekarang malah kalau gue bisa bilang gue sekarang lebih baca manga. Cuman genrenya shoujo manga. Sojo, kenapa Sojo? Shoujo. Biar apa hati tenang gitu loh. Biar hati jadi pure. Iya. Cuman ya berarti kalau bisa di scalein mah ini ya, kalau untuk sekarang nih dari satu sekarang mah bener kata gua kayaknya paling rendah gitu. Si Bandot paling atas nih di kasta tertinggi dia sekarang. cuman gini, gua ada satu apa menurut gua nih, gua kan nonton anime banyak juga nih ya, apa bermacam-macam lah. Gue nonton semua nggak semua genre sih, maksudnya kayak shonen, apa namanya, sport gitu, terus kayak slice of life gitu, drama kan gue nonton ya. Dari sekian banyak anime tuh menurut gue ya ada satu pernyataan yang gue bikin sendiri tuh, kayaknya semua wibu tuh pasti apa namanya setuju gitu sama pernyataan gue ini. Pernyataan gue ini adalah Attack on Titan itu sebuah mahakarya modern, cuy. Kalau menurut gue semua orang pasti setuju. Semua orang setuju. Percaya sama gue. Everyone. Bener gak? Kayak apa ya? Maksud gue dari wibu yang kayak baru nonton anime gitu, sampai yang apa namanya? Yang pro dah gitu, yang semacam udah levelnya lebih tinggi dari lu gitu. Connoisseur. Iya, udah kayak setuju gitu. Mau kayak nggak ada no debat lah gitu. No debat. Soalnya emang wah sih gue bilang itu Wah Attack on banget, Titan ya. gitu. Soalnya ini perlu lu tahu episode 8 ini apa season yang sekarang episode 8 itu ngebikin tren dunia 2 kali. Masuk tren dunia 2 kali. Gara-gara si siapa? Gara-gara Gabi, apa? Sasa. Gara-gara Gabi sama Sasa. Saya gue Parah gue itu. kaget loh. Gue kaget. Gue sih pura-pura kaget aja. Pura-pura Kalau kaget mereka tahu. Padahal udah baca makanya. Iya, gue udah baca manganya. Karena yang apa? Yang hebatnya Attack on Titan juga yang gue lihat ya, dia kayak Naruto gitu. Tapi dalam populernya itu Naruto kan cuma di kalangan anak-anak ya. Bener shonen gitu, bener-bener shonen. Enggak, maksud gue populernya Attack on Titan itu lebih lebih luas. Iya, gue pernah denger nih penyiar radio gitu, kayak yang udah 30 tahunan kan mungkin. Penyiar radio nih, dia lagi ngomongin kayak apa acara-acara TV gitu yang menurut dia bagus, itu dia sampai mention gitu, kayak rekomend ini nonton aja nih, nama ininya Attack on Titan. Udah gila, sampai orang yang mungkin nggak apa nonton animenya tuh dihitung jari lah gitu, sampai tahu gitu Attack on Titan, cuy. Atau bahkan wah banget gitu. Yang belum pernah nonton karena hype-nya tinggi banget. Wow, asli. Jadi tahu. Nonton. Iya, jadi tahu dan nonton. Apalagi kalau mungkin, tapi ini sih kita nggak tahu kan endingnya gimana. Kan kadang soalnya banyak anime yang kayak nge-hype gitu dari awal, tengah-tengah, tapi endingnya bikin hancur gitu. Jadi gue nggak tahu juga sih endingnya apa sih sesuai hancurin. Gitu. Nggak, bukan sesuai, maksud gue kayak apakah endingnya itu bakal satisfy gitu, apa endingnya bener-bener kayak nggak masuk akal gitu, udah kok begini gitu. Gue nggak tahu sih. Cuman menurut gue kenapa? Iya, tapi so far yang kita tahu
mind blowing sih, masih mind blowing. Masih Wah, main iya. blowing banget itu. Entah akhirnya satisfying atau gimana tapi sejauh ini masih jadi masterpiece. Everyone's Love It. Menurut gue juga, kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalkan endingnya itu happy ending lah gitu, tanda kutip, maksudnya ya happy ending gitu, semua selamat gitu, nggak ada kenapa-napa, menurut gue tetap top sih, itu top tier gue, menurut gue kelas atas itu anime Top tier ya. menurut gue. Tier top ya. tier. Karena jarang sih kayak cuma 60 episode, berapa sih sekarang, berapa episode dah gue lupa ngitungnya. Sekarang 20. season 5 sekarang season berapa sih? 4. 5 ya? 50 ada gak sih? 50 ada gak sih? Sekarang season 4. 50 sih ada. Lebih kok lebih. Bukan. Oh, Belum 100 kayaknya, tapi kan. kayaknya mau episode Iya, belum. 70. Apa udah? Ya pokoknya segitulah. Maksud gua kan ini di bawah 100 gitu anime, cuman apa dia nge-pack-nya banyak, bisa rapi, mesti jarang sih kayak gitu anime. So gue yang kayak begitu tuh, setahu gue ya, gue nggak tahu sih kalau ada anime lain. Setahu gue tuh yang kayak begitu itu yang pernah gue tonton itu Full Metal Alchemist Brotherhood sih. Yang gue tahu Itu salah satu masterpiece panjang masa itu. itu yang gue tahu. Katanya Hunter x Hunter juga sih. Kalau menurut lu gimana pada? Apa ada menurut lu nih kayak anime lain gitu yang favorit lu lah gitu, yang sejajar sama kualitas penilaiannya, kayak sejajar sama Shingeki no Kyojin gitu? Susah sih kalau dipikirin. Susah. Kalau soalnya kalau Shingeki no Kyojin itu bener-bener semua kalangan gitu loh. Itu bener-bener hal yang di luar dugaan loh. Semua kalangan sampai pada suka semua tuh, karena ya kita ambil Sword Art Online. Sword Art Online itu dia famous, dia benar-benar terkenal banget di Jepang, di Jepang sendiri. Cuman banyak juga yang nggak suka, banyak yang suka juga, tapi banyak juga yang nggak suka gitu. Equal jadinya, ada equilibriumnya sendiri. Nah ini sebuah harus emang jadi sebuah pertanyaan sih. Itu Attack on Titan bisa nyampe bener-bener semua kalangan loh gitu. Gimana ceritanya? Tapi kalau gue sih jujur ya, gue tuh nonton SAO dulu ya karena kebawa ini aja sih, kebawa hype gitu. Gue kayak temen-temen gue pada bilang gitu, nonton SAO gak gini ada itu bagus, gue nonton. Cuman menurut gue ya biasa aja sih, nggak ada wawahnya gitu. Pas gue nonton, gue pas season 2 udah gue drop gitu kan, karena gue nggak terlalu menarik buat gue. Kalau SAO itu sih, kalau menurut gue SAO sih itu sih menurut gue season 1-nya sih udah bagus sih. Iya, premis sama konsepnya gitu. Iya, konsepnya bagus. Coba di season 1 aja udah. Iya, gue setuju sih. Season 1 fine banget menurut gue. Season 1 keren. Oke, keren. Cuman pas season 2 tuh entah kenapa kayak gini ya. Udahlah gue, habis itu gue drop. Habis itu gue drop. Ini ngapain lagi? Maksudnya kayak gitu, kayak season 1 tuh endingnya lumayan coy. Endingnya itu yang terakhirnya dia ketemu developernya kan ya, setahu gue. Iya gak sih? Ketemu kayak itu season 1 part. Itu season 1 part 1 itu gue rasa lu baru nyampe episode 12. Memang terakhirnya gimana? Terakhirnya itu ini kan nyelamatin Asuna. Oh, berarti gue season 1 udah drop. Season 1 part 1 malah itu. Season 2 lagi. Itu season 1 udah gue drop. Lupa. Tapi ya itu, jadi gue bawa-bawa sih. Nah, ya kan, makanya gue bilang lagi, SAO itu di Jepang sendiri best seller novel, fanbase-nya juga gede gitu. Terus emang banyak yang suka, cuman banyak yang gak suka juga gitu. Iya, mungkin yang gak suka banget itu sama ini sih, kayak yang gak suka itu kayak yang tadi, kayak gua kali, mungkin dia kayak ke bawah hype, ekspektasi tinggi kan. Akhirnya pas dia tahu nggak seselera gitu, ya akhirnya dia kayak begitu. Akhirnya ini nggak jelas nih lama-lama nih. Akhirnya mereka kecewa. Cuman kalau untuk ini nih, mungkin topik selanjutnya nih ini kali ya, dari anime kayak favorit ya. Kira-kira lu ada nggak anime menurut lu yang paling menurut lu ini, wah ini
ini top tier nih gitu menurut lu? Secara pribadi lu gitu. Tanpa Cara mengikuti pribadi kayak ya. top 10 apa gitu dari web apa. Lu kan banyak tuh Dot. Kalau lu nontonnya tuh lebih dari gua gitu. Nah itu dia Pak, terlalu susah buat buat dipilih. Kalau lu Terlalu siapa? sulit, Cing Pak. Cing. Kalau lu Cing gimana Cing? Gua sih ini sih demen ini sih Naruto sih. Naruto. Tetep Kayak ya. udah Tetap awam. di hati. Iya awam sih cuma kayak apa ini anim yang apa sih yang Berkesan. berkesan karena tumbuh bareng gua. I understand. Ya, Ngerti. jadi gue tuh sampai dia tamat tuh gue nonton gitu kayak aduh keren banget. Gue bisa ngikutin Dari dari awal dari sampai kecil akhir. gitu ya. Iya bisa ngikutin dari awal sampai akhir. Wah pas udah akhir tuh kayak nangis sih gue. Lu nangis? Serius? Serius pas ada movie-nya itu keren banget sih movie. Iya, movie yang Bukannya apa? Yang terakhir ya? Iya yang pas Naruto Oh, nikah Yang itu. Naruto nikah sama Hinata. Ya. Bukannya itu di episode 500? Kalau nggak salah, Ada apa? Jadi ada dua di anime. itu lanjutan dari movie-nya seharusnya. Oh gitu. Gua soalnya kalau Naruto udah nggak ngikutin animenya gue. Gue udah baca manganya udah mager gue ngikutin anime. Soalnya Ya, animenya emang banyak fillernya sih. Banyak filler. yang nggak penting. itu kekurangannya tuh, salah satu kekurangan. Iya. Cuma kalau full dilihat kayak dari manganya aja itu bagus. Selain Naruto yang suka ceramah ya. Itu bagus. Serama no jutsu tuh ya. Sama Rock no Jutsu. Musuh atau jadi teman udah. Kalau lu apa nih Dot? Kalau gue ya yang bener-bener Yang sekarang terpikirkan mungkin, yang sekarang terpikirkan aja gitu. yang paling ini ya, yang bener-bener sama gue itu Bleach sebetulnya. Sama kayak Ini Naruto apa Sama sih, awam ya. gitu. Shonen long apa? Shonen Long series. long series gitu kan. Apa bener-bener top dari dulu ya kan. Apa kan lu tahu Tapi lu sendiri mungkin Naruto 3. ngikutin juga kan? Naruto gue ikutin juga. Sama satu lagi kan selalu Big Three kan, namanya Big Three shonen tuh. Iya dulu Apa? Big Three itu. One Piece, Naruto, sama Bleach ya kan. Itu gue ngikutin semua tuh 3-3-nya. Sama Cuman yang gua paling juga tuh. bebekas tuh tetap Bleach menurut gue. Tapi dibandingin Naruto gitu, dibandingin Naruto, Dibandingin lu tetap Naruto, Bleach. gue tetap Bleach. Bleach itu jiwa shonennya tuh benar-benar berasa banget. Kalau gue sendiri ya, menurut gue sendiri jiwa shonennya tuh benar-benar kayak apa? Dari dia nyelamatin dia nyelamatin Rukia gitu. Apa Iya. itu benar-benar kayak friendship banget gitu kan. Apa sama dari temennya gitu kan, kayak sama Ishida dari musuhan ya kan, dari Iya Ishida kan Quincy ya kan gitu. Quincy kan Hmm. dia sebagai last Quincy gitu kan, nggak suka gitu kan sama Shinigami ya gitu. Apa gua ngerasain banget ini. Terus apa komedinya dapet ini. Apa yang paling gua demen lagi itu emang model kekuatannya sih, Konsep konsep word, iya, word power konsepnya spell-nya keren gitu. banget. Konsep Sumpah, menurut gue itu keren banget. Bankai cuy, Bankai sih, iya. konsep Bankai itu keren banget. Semenjak Bankai ada gitu, gue selalu nungguin, wah nih karakter ini Bankainya apa Asli, nih? bener banget. Masih selalu begitu tuh. Bener Masih banget. nebak tuh. Apa terus pedangnya kan pada unik gitu kan, kayak wow Iya, anjir iya. keren. Apa ya, kalau gue bisa bilang itu menggelitik hati shonen gue walaupun gue udah mulai tua gitu kan. Tapi lu sampai tamat nontonnya? Apa Sampai tamat. bacanya gitu? Sampai baca manganya? udah juga. Ba- Makanya gue senang banget tapi- nih nanti bakal ada lanjutan lagi. Katanya Bleach ada kurang- lanjutannya. kurang. Iya ada lanjutannya. Kalau Kan gua kurangnya baca- ya Enggak, maksud gue gini, kan gue baca Bleach juga ya, gue sampai tamat ya. Menurut lu tuh endingnya itu kurang gak sih? Gue baca sih kurang gitu, kayak berasa Gua- kayak gue ngerasa emang kurang bener. iya. Kalau ada yang, gue ya gitu, terus deh. kurang. Gimana gitu? Mungkin ini sih apa, kalau gue juga ngerasa kayak gitu karena dia kurang build up, Iya, nge-build plotnya gitu loh. iya kayak kecepetan gitu, kayak pengen buru-buru selesai gitu. Aizen aja lu butuh
400 chapter gitu loh, Pak. Berapa Iya, chapter? iya, 300 chapter gitu loh buat ngelawan Aizen doang akhirnya Iya, ya kan. What the fuck man gitu. Kenapa lu pas yang Quincy cuma 100 chapter doang, sedangkan itu kan ngelawan apa Iwah ya. Iwah kan iya. apa kan kayak Almighty gitu, apa kan dewa gitu kan dia. Berasa kayak Tuhan anjir kan Iwah tuh. Iya, endingnya cuman nggak ada se-chapter gitu, maksudnya kayak panel doang gitu, set. Bukan ending sih apa, final fight lah, Final final fight. fight-nya. Iya, final fight itu cuman set, udah gitu ya. Ya udah. Sedangkan pas lawan Aizen tuh itu bener-bener Oh gila, Gua- hype banget apalagi sih. Horizon. yang paling gue sedih tuh pas dia pakai final Getsuga Tensou-nya dia tuh yang dia berubah jadi pedangnya dia sendiri itu kata gue Deng. berubah jadi kayak apa kok pedangnya tuh ngorbanin diri sendiri gitu loh, apa kayak what the fuck man, itu partner lu berapa lama gitu kan, sedih jadi Kayak- Ini kita sejajar dah. Gue mau jawab, kalau gue sih yang paling berkesan dari awal One Piece. Kok bisa sejajar begini? Naruto Big sama One Piece itu. Naruto Ini nggak di-script loh. One Piece. Ini nggak di script loh, sumpah. Ini nggak di script loh. Iya bener anjir. Gue kalau untuk yang paling berkesan mungkin emang dari awal gitu, kalau ngikutin kayak lu berdua tuh dari awal sampai akhir gitu bareng-bareng. Gue One Piece sampai sekarang kan masih tetap update tuh. Itu gue tiap apa tuh setelah Jumat malam tuh gue udah langsung pantengin tuh, nih keluar nih chapter baru nih, mana nih keluar chapter baru nih, sampai sekarang tuh. Dan kayak gue nggak pernah bosen gitu nungguin. Cuman kalau misalkan menurut gue nih anime yang bagus banget gitu menurut gue, selain apa, menurut gue nih ini top tier lah gitu untuk ini. Lu tahu anime ini gak? Hibike Euphonium. Gue tahu. I fucking know. Gue nonton sampai habisan. Wah itu menurut gue tuh apa, perfect in every way itu, sumpah, dari semuanya cuy. Itu nggak tahu, itu pertama kali tuh gue baru sadar kalau sebenarnya tuh apa, itu pertama kali nyadar kayak akhirnya gue udahan dah nonton shonen dah, gue nonton drama aja dah Yang lain. kayaknya. Iya nonton Iya. sama. itu anime bagus banget, gila, parah dari semuanya gitu. Entah Emang kenapa gitu. itu jujur keren banget. Lu udah nonton kan, Dut? Udah. Ya, gua nggak nyangka tuh plot twist pertama yang dari gue nonton itu tuh dia akhirnya kalah yang di Iya. season awal. Kata gue udah kayak, ini build up-nya tuh kayak udah mau menang gitu loh, apa ternyata kalah. Ya kayak ini sih, kayak aneh kan, maksudnya kan kayak dia jagoannya gitu ya Iya kan. gitu. Maksudnya, dia jagoannya coy, masa kalah kan, ujung-ujungnya kalah, udah gitu nangis ya, Iya. itu gila sih. Sumpah itu banget. Kalau bahas yang bener, kalau lu bahas anime sama gue itu bisa panjang lebar, sejam doang gak cukup. Lu mah kan udah rajanya gue bilang. Muslak Ya, mungkin ini kan kita dari anime kita ada agak lebar dikit nih ya kan. Kalau kan tadi kan udah dibilang ya, apa kayak selain anime kan wibu itu kan juga dilihat wibu itu kan juga kayak dia baca manga, dia baca novel, terus dia yang apa ikut komunitas atau enggak dia sering ikut acara di Jepangan gitu. Kalau lu nih kira-kira tuh sedalam apa lu kayak gitu? Maksud gua, contoh nih gua nih ya, gua tuh kan emang baca manga, nonton anime. Cuman gue sebenarnya kalau ikut-ikut acara di Jepangan gitu, gue jarang banget cuy. Kayak apa? Misalkan kayak apa sih yang paling terkenal gitu acara di Jepangan? Nichisai gitu misalnya. Ya Kan itu paling. Itu gue paling ya ikut itu aja udah, nggak ada yang lain gitu. Iya sama sih. Kayak gimana ya? Terus kalau ikut komunitas gitu, gue paling masuk grup chat doang gitu. Terus nggak pernah lebih apa lagi. Nggak nongol. Kalau debat gitu. Kalau debat tuh seru tuh. Cuman kalau maksudnya kayak sampai kayak meet gitu, gue kayak kurang dah itu. Kalau gue ya itu kedalaman gue gitu. Sama mungkin gue lebih dalamnya itu gue lebih sering nonton kayak youtuber gitu yang ngebahas anime gitu. Tahu kan lo, kayak misalkan si siapa namanya yang paling terkenal sih, si Anime Man Anime Man gitu, Gigak ya kan.
gue sering tuh sering sih sampai sekarang juga sering sih nonton. Gue lebih dalam itu sih. Gue kalau tadi kalau ikut komunitas sama ikut acara di Jepangan tuh gue apa sedikit lah gitu level gue. Kalau lu gimana tuh? Lu gitu juga, Cing? Gue ini sih. Lu iya sih. Gimana tuh? Kalau gue malah kalau event di Jepangan ini doang sih, NIC saya doang. Gue malah nggak. Oh sama kita. Iya sama. Gue nggak pernah join komunitas. Kayak entah grup chat or kayak grup Facebook semacamnya itu gue nggak pernah. Jadi gue cuma nonton anime, introvert udah. nonton anime, baca manga, sama setahun sekali kemarin ikut NCC cuma buat ngeliat cosplay or nyari sesuatu barang yang berhubungan gitu. anime. Ya merch gitu. Yes, merchandise ya. Itu doang sih. Cuma sampai itu doang, nggak lebih dalam lagi. Kalau nonton YouTuber gitu lu nggak nonton sekali-kali doang kalau misal kayak pengen tahu anime musim depan ada apaan sih, atau kalau misal clickbait yang menarik biasanya. Clickbait yang menarik. Kalau anime moment tuh ada apa sih yang let's fight itu? Ada yang dia debatin opini orang lain. Oh iya apa gitu, gue juga lupa. Iya itu sih paling kalau yang gue tahu videonya. Kalau lu Dot, tuh kan lu raja apa raja paling tinggi nih levelnya di sini nih. Gimana nih Dot? Kalau gue gimana ya? Apa event itu gue bisa dibilang sering enggak, dibilang jarang juga enggak sih. Tergantung aja. Kalau ada yang mungkin kayak si kucing nih, apa lagi nyari merchandise, gue juga model kayak gitu sih sebetulnya. Pasti punya kepentingan sendiri gitu kalau gue ikut. Kadang kalau join grup gitu pasti gue join grup. Paling rajin ya. Rajin. Buat nyari saus. Rajin juga sih. Paling nyari saus. Itu gue biasanya, dan yang paling gue aktif sih itu ada namanya grup ini sih, grup Idol Master, karena kan gue apa? Oh yang game itu buat idol lah, buat main itu benar-benar idol. Dan susah dah gue keluarnya, aduh kita nggak bisa keluar, gue udah berapa tahun. Udah lu terjebak di situ Dot. Iya. Lamanya. Gak bisa keluar gue dari itu series, gila. Itu gue paling aktif di situ sih. Cuman misal kalau di event NICSAI gitu kan ada festival Jepangnya ya kan. Gue kadang kesana tuh buat ngerasain apa kayak dari makanannya, terus suasana sih yang lebih gue cari sih sebetulnya. Suasana kan, bau-baunya aroma bawang semua. bawang semuanya. Komunitas yang sering apa ada meet up gitu ada gak lo, apa pernah ikut gitu? Komunitas gue tuh yang Idol Master sering ngadain meet up, cuman meet upnya selalu barengan sama misal lagi ada festival juga. Jadi iya, barengan gue selalu sekalian gitu. Kalau di luar itu buat apa offline meeting gitu jarang. Janjian di festivalnya gitu. Kayak bareng-bareng yuk, ngikutnya bareng yuk gitu. Iya. Ikut kesini yuk ntar kita sekalian. Ntar kita kumpul. Kita buka booth di daerah apa, kita buka booth di sini gitu. Kadang begitu juga kadang buka booth gitu. Iya benar. Mungkin karena kitanya kali yang introvert ya jadinya nggak terlalu gimana gitu kan kalau buat meet up sama apa namanya. Mungkin itu sih salah satu faktor, cuman gue nggak tahu sih. Mungkin juga karena ini sih sebenarnya, walaupun kita kayak ini kan wibu ini kan intinya itu kan cuman kesenangan doang gitu, bukan utama lah gitu bisa dibilang kan. Jadi iya, jadinya mungkin itu salah satu faktornya juga gitu. Kayak itu juga mungkin salah satu faktor kenapa gua nih udah jarang udah jarang kayak nonton anime atau baca manga, itu nggak sejarahnya karena mungkin sekarang ini ya udah banyak
keperluan lain gitu yang lebih penting gitu. Jadi karena wibu kan cuma kesenangan atau selingan, jadinya lebih dikesampingkan gitu. Kalau gue sih ngerasa sih gitu sih, kayak kuliah kan, belum nanti kayak nyari kerjaan, belum kayak proposal, skripsi gitu, itu bener-bener kayak wah udah makin jarang banget gitu buat nemu waktu kayak binge watching satu series aja itu udah susah banget kayak gitu. Waktu time-nya nggak ada gitu. Time management, karena semakin dewasa semakin Sibuk. apa namanya? Iya, semakin sibuk. Kecuali mungkin gue ada punya karir atau suatu karya yang berkecimpung gitu, yang pengen gue tekuni gitu, mungkin gue bakal lebih serius gitu. Cuman karena ya buat gue nonton anime sama ya itu wibu itu sebatas selingan hiburan aja. Jadi sekarang gue semakin ya suka mah tetap suka, cuman yang nggak seaktif atau seintens pas masih zaman jahiliyah dulu. Zaman jahiliyah. Terus ini nih, gue pengen bahas ini nih. Lu pernah lihat ini nggak sih? Ini topiknya menarik banget ya, sumpah. Gue baru kepikiran tadi sih. Lu pernah nonton iklan yang bentuknya anime nggak gitu di Indo sekarang? Tahu kan lu? Oh yes, yeah. Ada beberapa. Kayak iklan apa ya? Pokari Sweat, Kongguan. Terus gue yang Kongguan, Sasa. Lu tahu iklan Sasa ya? Oh iya. Sasa, terus sama apa tuh yang lu pernah share, siapa? Cing, kayak lu pernah share apa gitu? Pembangunan Kuningan, deh. Yang iya, apa gitu? pembangunan Itu juga Mega Kuningan. dan bahas tentang ini, maksudnya kayak dari iklan itu kan gue bisa ngelihat sebenarnya di Indo itu bisa loh kalau bikin kayak selevel anime kayak begitu. Iya gak sih? Iya. bisa banget. Iya kan? Bisa banget. Cuman terus juga dilihat waktu itu kan gue ngeliat ini ya, iklan Disney Hotstar. Dia ngiklanin seriesnya si Juki, anak kosan tuh. Sebenarnya bukan berarti gue ngejelekin si Juki ya, maksudnya kayak animasi itu ini banget gitu, kayak mediocre lah gitu maksudnya. Tapi bisa digayat gitu sama Disney Hotstar. Dan gue kenapa nggak ini aja ya gitu? Kenapa nggak bikin series anime aja gitu yang kayak yang bukan anime sih, maksudnya kayak model-model anime yang kayak di iklan nih. Animasinya. Kan mereka itu berarti bisa dong. Maksudnya mereka bisa dong kayak begitu. Terus kalau soal platform kan itu aja si Juki bisa digayat gitu sama Disney Hotstar gitu. Dan tentunya kan dari mereka bikin iklan itu kan berarti mereka tahu dong kalau pasar itu sebenarnya kayak efektif gitu. Iklan anime itu ya berarti pasar juga tentang pasarnya nerima model gitu. Masih ada. Itu yang menurut gue menarik sih, kenapa nggak kayak begitu gitu industri di mungkin ya di Indonesia gitu ya. Mungkin aja emang this is the start gitu. Kita baru langkah awal doang gitu. Baru langkah awal doang sih kalau gue juga ya. Kayak sumber daya manusianya gitu. Sumber daya manusia kita ya. Tapi pula kita tuh mayoritas di Indonesia kan Muslim ya. Ada ini berpengaruh banget. Sebagai Muslim kan mereka kan diajarin dari kecil itu nggak boleh ngegambar. Ini ngaruh banget kalau menurut gua. Nggak boleh ngegambar hidup. Jadinya udah mendarah daging gitu loh. Ya kita emang nggak boleh bikin kayak gituan. Jadinya benar-benar nggak kepikiran jadinya di kita tuh buat bikin kayak gitu. Cuman karena I don't know ya, mungkin karena makin kesini antara nilai agama nilai budaya yang makin berkurang, atau emang teknologi yang makin maju, jadi terus informasi jadi gampang kesebar gitu ya, jadi gampang lah kita nyari informasi gitu. Jadi mereka lama-lama ya kalau ada yang enggak, kan kayak dulu kan nggak boleh gambar, nggak boleh gambar makhluk hidup gitu kan, itu kan ajaran agama gitu. Sekarang ya tapi di luar sana banyak kok gitu bisa nyari sendiri
Dulu kan nggak bisa kita nyari sendiri Iya, kayak gitu, iya. susah malah. Dan dulu akses internetnya susah banget. Tapi kalau lu pengen gak sih gitu kayak Indonesia dari industrinya bisa apa? Bisa naikin nama lah atau nggak bersaing lah gitu. Kalau Gitu. dari Bandot ya, dari gua nih, apa, kita tuh ada, mungkin lu pernah ini, tapi nggak ke anime ya, nggak ke anime, cuman dari dunia animation doang. Kita emang lagi going strong juga kok sebetulnya, dunia animasi kita kok. Nggak. Ada kalau lu tahu itu, kita ada Nusa, apa Iya, nama Nusa, ini, tahu. Nusa Iya, gitu. tahu. Nah itu kan dia Cuman- animasi asli gitu kan. Cuman gue denger ini sih sayangnya bangkrut sih, maksudnya kayak ya gara-gara ini pandemi. Emang Nah, Stiker. emang lagi masuk pandemi tuh udah susah sih sebetulnya. Kalau Dan- ngomongin pandemi, beda pembahasan lagi. ada pembahasan lagi sih itu. Mending kita skip aja nih kalau itu. Mungkin Dari lu Kucing gimana? ada ini. Coba cek. Kalau gue sih apa ya? Kayak sebenarnya setuju sih. Gue lebih kepengen kayak nggak at least nggak apa-apa, mungkin belum waktunya kayak kita bisa banyak animasi sendiri gitu. Tapi satu yang pasti itu kalau orang-orang kita itu ada talent ya, maksudnya kalau mau Potensinya ada, potensinya ada kalau mau bikin gitu bisa. At least kalau di negara kita misal minatnya kurang, bisa di negara lain gitu, kayak misal dalam dunia animasi ya, kayak misal soal entah gue lupa Marvel atau DC kan, orang Indo ada yang animasiin filmnya. Ya, ada yang bikin komiknya gitu-gitu loh. Kayak orang kita sebenarnya ada, cuma mungkin karena di sini belum banyak mungkin minat buat kayak ke situnya. Masih apa ya, masih anggapan orang tuh kayak masih kartun doang mungkin. Padahal ada levelnya tuh, masih kayak dianggap enteng gitu iya, lah. masih dianggap receh. Padahal kalau bisa, kalau mau diseriusin, kita punya potensinya dan bisa bagus gitu loh. Kalau gue kayak gitu sih, gue juga pengen kayak yang lu bilang, kita emang ada orang yang bisa, tapi kayak dia kan kerjanya di luar gitu, maksudnya ya cuman per individuan aja gitu, emang bawa nama Indonesia. Cuman kan gimana caranya kalau dari yang kitanya sendiri yang menghasilkan, terus yang benar-benar ngebuktiin nih kita bisa. Ada sih, cuman ya mungkin nanti sih kayak 3 tahun 4 tahun ke depan mungkin, gue juga nggak tahu sih. Soalnya gue bilang tadi sih, makanya sekarang kayak ya kita ada kenalan lah gitu kan, kayak waktu SMK kan orang pada jago kok gambar tuh di kelas sebelah ya kan. Ya kan, yang orang-orang yang kayak gitu, maksud gue udah makin banyak sekarang tuh. Jadi mungkin bisa akan ada 5 tahun lagi, 3 tahun akan makin banyak orang-orang kayak gitu. Kan Jadi kita wait and see aja. Iya, maksud gue dari media selain media animasi juga kan, dari game juga udah ada tuh, udah mulai banyak kan. Mungkin nanti kita bahas lagi nanti itu di episode lain kan. Tapi kayaknya udah nggak terasa sih, udah berapa nih kita dari tadi ngomong, udah sejak hampir mau sejam ya. Iya, udah sejam ya. Kayak udah puas gitu ngomong. Lu udah puas gak sih pada ngomongin tentang wibu gini? Gue puas sih. Gue bisa menyalurkan kewibuan gue gitu. Bisa. Iya kan, kapan lagi lu terang-terangan mengembrace gue ini wibu. Betul banget. Iya, karena mungkin udah sejam gini waktunya, udah banyak yang dibahas juga. Ya mungkin ya segini dulu aja ya mungkin dari kita mah. Mungkin kurang lebihnya ada pasti. Cuman mungkin kalau ada yang menambah wawasan ya berarti alhamdulillah kita bisa nambah wawasan kalian. Kalau mungkin ada yang
merasa ada omongan kita yang tersinggung ya mungkin dimaafkan lah, karena kita kan nggak tahu gitu konteks tiap ini. Atau mungkin ini ada yang dengerin kayak, aduh ini gue banget nih, aduh gila. Wah iya tuh. Itu harus kalian harus berani meng-embrace diri kalian. Iya, harus bikin status gua wibu level akut. Langsung kan update story IG. Update story IG. Apa-apa dikatain. Yang penting Update gua WA. wibu. Update WA, update IG, update Facebook. Semuanya. Bilang aku wibu. Memang kenapa? Iya, tapi nggak ada malu-malu juga sih. Maksudnya gimana ya? Sebenarnya tuh yang bikin malu orang ngaku jadi wibu itu ya tingkah-tingkah orang yang bikin citra wibu itu jelek gitu. Jadi orang enggak lah, kayaknya gue gak mau disapain kayak dia lah, itu bukan wibu, kayak begitu sih. Baik, kayaknya cukup ya. Mungkin sekian dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan lain-lain. Dan thanks for watching. Dadah. Bye-bye. See ya. Bye.